Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Metode ASMA sudah pernah disampaikan tahun 2021 dan juga 2022, ditampilkan juga jilid 1 yang lebih detail, dan teman-teman dapat melihat secara detail apa itu metode ASMA. Demikian juga untuk contoh-contoh metode mengaji yang sebelumnya ataupun yang ada sekarang. Demikian juga untuk apa-apa saja yang ada dalam metode ASMA, kami persilakan untuk menonton cuplikan video-video sebelumnya. Memang belum terlalu banyak karena insya Allah baru fokus untuk tahun ini. Dan di tahun ini pun kita akan memperkenalkan tabel 1 metode ASMA. Jadi dalam tabel ini insya Allah akan dipelajari secara cepat dan praktis untuk membaca Al-Quran. Dapat dilihat sini apa saja tabel 1 metode ASMA. Yang pertama akan diperkenalkan itu huruf asli. Jadi di kolom pertama itu adalah huruf asli. Yang kedua itu nanti nama panggilannya. Jadi dalam metode ASMA, alif akan dibaca dengan AA. Kemudian akan diperkenalkan harokat-harokat. Yang pertama kita perkenalkan harokat fathah, kemudian kasroh, dan domah. Dan di tabel yang ini, tabel ketiga ini atau kolom ketiga ini, selain huruf bacaan mat, kita memperkenalkan sudah bacaan mat 2 harokat. Jadi kalau yang sebelumnya hanya satu harokat saja, untuk yang kedua ini sudah dibaca dengan 2 harokat, jadi lebih panjang. Jadi harus bisa membedakan mana bacaan panjang dan mana bacaan yang pendek. Karena dalam membaca Al-Quran, setelah kita mengenal huruf, kemudian makharajul huruf, hal yang terpenting perlu diperhatikan yaitu bacaan panjang dan pendek. Karena kalau tidak konsisten bacaan panjang dan pendek, tentu akan mempengaruhi arti. Jadi kalau misalnya dibaca ayat pertama dibaca pendek, kedua cepat, ketiga lebih cepat, empat lebih cepat lagi, dan kelima tiba-tiba pelan, itu berarti tidak konsisten dalam panjang pendek bacaannya. Dan kemudian di kolom ketiga ini kita memperkenalkan tanda sukun. Tanda sukun ini sering dibaca juga atau diistilahkan dengan tanda mati. Jadi huruf-huruf yang kalau disukunkan dibaca seperti apa. Namun yang terpenting juga di kolom ini adalah bagaimana rahasianya itu adalah huruf sambung. Jadi bisa terlihat nanti apakah huruf itu bisa disambung atau tidak. Jadi sebenarnya hanya ada 3 bagian, yaitu di awal, di tengah, dan di akhir. Contohnya huruf alif kita baca AA. AA ini dia tidak bisa disambung sebagai awalan, tidak bisa di tengah, tapi nanti dia hanya bisa di akhir. Untuk huruf ba, dia bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Namun paling penting seperti kami sampaikan di metode ASMA sebelumnya, bahwa untuk huruf-huruf ini yang perlu kita ingatkan atau perlu kita cermati yaitu bentuk huruf dan titik-titiknya. Jadi ada yang bentuk hurufnya sama tetapi titik-titiknya berbeda. Jadi baik posisi titik maupun juga jumlah titiknya gitu. Tapi yang terpenting sekali lagi di kolom ini adalah selain huruf sukun, yaitu juga huruf sambung. Apakah dia di awal, apakah dia di tengah ataupun di akhir, ataupun juga huruf tersebut bisa disambung atau tidak, atau dia hanya bisa disambung hanya di bagian akhir. Nah, yang terakhir di metode ASMA tabel 1 ini,
yang terpenting juga ada tasjid. Jadi banyak juga yang membacanya keliru tasjid. Contohnya Robbi. Robbi itu ada tasjid tapi tidak terbaca. Jadi hanya terdengar Robbi. Robbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi tasjidnya hukum-hukum tajwidnya tidak eh, terbaca gitu. Jadi yang terpenting juga dalam tabel 1 ini yaitu tanda tasjid, di mana eh, beberapa huruf-huruf atau bacaan-bacaan itu tanda tasjid sering juga tidak terlaksana. Jadi sehingga bacaan selain mempengaruhi bacaan sendiri baik kedengarannya ataupun lafaznya, tapi tentu juga dalam artinya karena berbeda. Ya, baiklah. Sekarang kita mulai untuk tabel 1 metode asma, di mana yang pertama yaitu huruf asli. Huruf asli ini sebagaimana kita ketahui dimulai dari huruf alif, ba, ta, tha, dan seterusnya, jim, ha, ho, dan seterusnya sampai dengan huruf ya. Di sini kita buat juga lam alif, hamzah, ya. Nah, jadi ini insya Allah sudah standar, dan dalam metode asma untuk huruf asli tidak ditekankan harus hafal, dan tapi memang sebagian besar pasti sudah hafal, sudah hafal. Nah, jadi sehingga untuk metode asma kolom pertama ini tidak terlalu kita bahas. Jadi kita langsung masuk ke kolom kedua. Nah, di kolom kedua ini seperti sebelumnya disampaikan bahwa metode asma itu jadi seolah-olah kita mengenal seseorang melalui namanya. Apa gunanya? Nanti gunanya nama ini adalah bagaimana kita mengucapkan nama itu tidak keliru. Kalau AA mungkin sepertinya gampang. Namun kalau begitu diketemukan dengan misalnya kan alif. Alif dengan ain sebenarnya kan berbeda. Alif dengan ain itu berbeda. Tapi kalau kita menyebutkannya dengan AA dan AA, nah akan lebih jelas perbedaannya. Demikian juga untuk huruf antara yang paling banyak itu huruf yang ada 4 persamaannya itu yaitu tha. Nah, kalau tha mungkin tidak terlalu susah ya, tha. Tapi kalau sudah mulai masuk ke huruf sin, shin, sod, nah itu akan sulit. Ini apa bedanya? Tapi kalau kita baca dengan tha, sasa, syasha, soso, nah, insya Allah akan lebih mudah untuk membedakan pelafasan huruf tersebut. Nah, yang terpenting juga dalam kolom kedua ini yaitu makhrajul huruf atau makhrajul huruf, di mana kalau kita dulu pernah belajar akan ditampakkan ilustrasi, ini orang menghadap ke kanan ya. Ini hidungnya, ini ada huruf-hurufnya di posisi mana, mungkin agak liar. Nah, di metode asma kita umpamakan ini seperti orang yang tinggal di dalam sebuah taman atau di dalam komplek. Nah, jadi kita lihat di sini kita bagi 3, ada area bibir, ada area lidah, dan ada area tenggorokan. Nanti kita praktekkan satu-satu yang mana saja. Jadi sambil kita urai satu-satu, baru kita memperdalam untuk atau mendetailkan bagian-bagian area ini. Oh, ini ada security Taman Makhorijul Huruf. Ini ceritanya, jadi kalau orang yang ingin menemui warga, istilahnya warga di sini, security akan menanya, ini ketemu siapa, namanya siapa, di sini namanya ada yang sama, ya jangan sampai keliru. Nah, itu jadi di pelajaran berikutnya kita akan buka apa ini catatan security ini, huruf-huruf apa aja yang sama, huruf yang mirip-mirip. Nah, itu nanti kita buka nih catatan security Taman Makhrajul Huruf
atau STMJ ya, biar mudah mengingatnya. Kembali ke metode metode ASMA. Jadi baik kita mulai urai satu-satu. Yang pertama huruf alif atau AA. Nah, tadi kita lihat AA itu masuk ke area tenggorokan paling bawah. AA. Jadi kalau kita bagi tenggorokan kita dengan 3 jari, anggap telunjuk paling atas, jari tengah di tengah, jari manis paling bawah. Nah, dari dagu ke dada kita atau ke tenggorokan paling bawah. Nah, ya di posisi jari manis kita itu posisi huruf alif atau AA. Nah, huruf AA. Berikutnya huruf baba. Dari ba huruf asli menjadi baba. Dibaca dengan baba. Kemudian kita lihat dulu posisi baba itu di mana. Ternyata baba ada di area bibir, pertemuan bibir atas dengan bibir bawah. Baba. Ya, tidak sulit ya karena mudah dalam bahasa Indonesia ada. Nah, sekarang mulai ini ada kita huruf berikutnya huruf ta. Huruf ta nanti ada persamaannya dengan to. Coba kita lihat di areanya di mana. Ternyata ta itu ada di posisi ujung lidah, tapi agak mundur sedikit. Nah, ini posisi ta lebih depan, lebih lebih mungkin secara ini hampir sama dengan ta dengan to. Tapi apa bedanya? Kalau ta dia lebih lepas, ada anginnya ta. Tapi kalau to nanti dia agak ke dalam sebenarnya suaranya, agak keluar udaranya tuh dari agak atas to. Tapi kalau ta dia lepas saja ta. Ya. Itu huruf ta. Nah, ini berikutnya kita sudah sampai ke huruf apa ta. Nah, berikutnya huruf tha. Nah, huruf tha huruf aslinya sama tha. Jadi tha kita panggil dengan tha. Nah, kita lihat di mana areanya. Area tha itu ternyata di ujung lidah. Loh, kok warna hijau? Warna hijau ini artinya dia menempel pada gigi seri atas atau gigi paling depan yang atas, yang gigi kelinci gitu ya. Tha. Jadi tempelkan ujung lidahnya ke gigi atas. Tha. Nanti apa bedanya tha dengan sa? Sa dengan ini kalau sa yang ini itu tidak menempel. Jadi sudah pasti beda. Ini sa seperti biasa kita sa. Ini tha. Nah, pasti beda. Satu lagi sya. Oh maaf ini titiknya ketinggalan. Nanti kita perbaiki. Ada kekurangan. Ini sya harusnya. Ini sya. Nah ini so. So kan pasti berbeda. So itu agak ke atas, agak ke suaranya lidahnya agak diangkat ke atas. So. Ini tha, sasa, soso. Nah, kita kembali lagi. Nah, cukup sampai kita mulai sampai di sini dulu. Jadi seperti umumnya orang mengaji mulai dari alif bata. Alif bata kita tambah satu tha. Nah, sekarang kaitannya dengan kolom berikutnya. Nah, kita mulai terapkan. Ini untuk latihan. Jadi sementara kolom ini kita gunakan untuk latihan sambil melatih. Pertama melatihan untuk menghafal huruf, juga untuk melafazkan menyebutkan huruf-huruf sesuai areanya. Nah, kita coba dulu. Ini AA. Nah, harus beda mana yang pendek, mana yang panjang. Yang panjang ditandai dengan huruf harokatnya berdiri. Dia tetap di atas tapi berdiri. Bacanya panjang AA. Nah, untuk harokat di bawah itu namanya II. Ini tidak perlu dihafal dulu ya. Ini hanya sepintas saja. Nanti kita lebih latih lagi di seiring waktu nanti akan latih sendiri apa itu. Tapi kita latih dulu untuk pengucapan atau lafaznya. II. Jadi kalau panjang di sini hurufnya berdiri seperti ini, harokatnya maka kita baca matnya dibaca 2 harokat tanda-tandanya. Kemudian U.
Ini namanya huruf domah dibaca u. Nah, kalau dia terbalik, posisinya terbalik ini dibaca panjang u. Nah, jadi kita baca dulu a a a a i u a. Nah, jadi langsung kita terlatih mengucapkan huruf sukun. Kalau alif dibaca, kalau dia sukun itu dibaca dengan a. Nah, jadi kita contohkan di sini a. Tapi untuk alif tidak ada tasjid. Oke, huruf berikutnya. Huruf berikutnya yaitu ba. Ya, jadi baba. Ini baba. Ya, langsung kita praktekkan. Jadi sambil lihat tanda-tandanya, tidak perlu diurai lagi. Baba, bibi, bubu, babab, babba. Nah, ingat kalau harokat tasjid, maaf, itu tasjid itu ditekan dan ditahan. Ditekan dan ditahan. Babba. Ya. Baba, baba, bibi, bubu, babab. Nah, ingat kenapa dikasih tanda kuning? Tanda kuning ini maksudnya adalah qalqalah atau memantul. Qalqalah ini adaan bacaan dipantulkan hanya ada 5 huruf. Ya, jadi selain huruf ini tidak boleh dibaca memantul. Contohnya yang qalqalah itu huruf ko, huruf kof atau koko, kof. Jadi begitu kita lafaz Allahu Akbar, itu kan huruf K. Jadi tidak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di qalqalah tidak boleh. Karena akbar di sana menggunakan huruf K. Huruf K dia tidak qalqalah. Nah, kembali lagi yang warna kuning ada warna qalqalah. Jadi berikutnya kan tidak ada warna, berarti tidak perlu dipantulkan. Ya, kita masuk huruf ketiga. Ta atau tata. Tata, tata, titi, tutu, tatat. Nah, jadi kalau kalau waktu dia sukun dibaca dengan tat. Perhatikan juga saat dia di depan, saat di tengah, saat dia di belakang. Nah, tatat. Jadi kalau tasjid gimana? Tasjid dia dibaca dengan tata, ya, tata, ya. Jadi di double dulu tata. Kita ulangi. Tata, tata, titi, tutu, tatat, tata. Nah, kemudian fafa. Ingat tadi lidahnya fafa. Fafa. Jadi masih pendek. Dibaca, ingat cara membacanya pendek dan jelas. Tidak boleh dibaca panjang karena di sini ada beda antara yang pendek dengan yang panjang. Kita ulangi. Fafa. Fafa, fifi, fufu, fafaf, fafa. Nah, ya latihan lidahnya di sini. Ingat lidah nempel semua ke gigi. Fafa, fifi, fufu, fafaf. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan huruf berikutnya. Tadi sa. Nah, sekarang huruf ini dibantu ya, jadi insya Allah lebih simple. Dibantu di sini huruf jim. Lihatin aja bentuknya jim. Jim kita baca dengan jaja. Kalau ada harokatnya dibaca dengan jaja. Nah, ingat jaja. Jaja ini juga banyak sebenarnya persamaannya yang suka keliru. Jadi ada jaja, ada zaza. Nah, ini zaza, ada zaza, zaza, dan juga ada vovo. Ada vovo di sini. Ingat, jadi harus jelas perbedaannya. Jadi untuk huruf jaja ini sama seperti di bahasa Indonesia, tidak sulit, jaja. Nah, kita masuk kolom berikutnya. Jaja, jaja, jiji, juju, jajaj. Huruf ja atau jim itu ternyata juga qalqalah, jadi harus ada pantulannya. Jajaj. Tasjidnya berarti jaja. Ingat ya, jaja. Oh ya, di tasjid ini kita gunakan dua huruf posisi di depan dan di tengah. Berarti kalau dia hanya dua huruf, ada posisi depan dan posisi belakang. Jadi maaf tadi posisi depan dan posisi belakang, jaja. Oke.
Berikutnya, oh ya kita lihat ja ini posisinya di mana sih? Posisi ja itu ternyata ada di tengah-tengah lidah. Ya, sebenarnya tidak sulit ya karena memang sama dengan bahasa Indonesia. Kecuali kalau kita di Indonesia tuh ada logat Jawa tuh lebih tebal. Jaja gitu misalnya, jaja. Nah, ini sebenarnya kalau untuk di Arab itu logatnya saja yang dikurangi, tapi secara makhraj itu sama. Jaja ya, hanya tekanannya saja, logatnya saja yang dikurangi. Jadi insya Allah tidak sulit. Nah, berikutnya itu ada huruf haha. Ada hoho berikutnya lagi. Apa sih bedanya antara haha dan hoho? Langsung kita lihat di area mana. Ternyata haha itu masuk di tenggorokan bagian tengah. Ya, kita coba tempelkan lagi 3 jari kita, bagian telunjuk di atas, bagian jari tengah di tengah, kemudian bagian bawah atau jari manis itu haha. Orang sering menyebutnya dengan H besar, tapi sering keluarnya dari dada, haha. Padahal seharusnya tidak dari dada, cukup di bawah tenggorokan saja, haha. Ya tidak perlu di haha gitu ya, tapi cukup haha. Karena begitu naik haha ini seperti orang kepedesan. Haha. Nah, jadi harus ada keluar udara dulu bila perlu. Haha, seperti orang kepedesan. Haha. Nah, satu lagi kita ini ada ho itu naik ke atas lagi, tenggorokan lebih ke atas seperti kita nyangkut tulang ikan di tenggorokan belakang tuh. Ho kita keluarin ho. Nah, itu ho. Nah, tapi kita kembali ke haha dulu. Haha, ingat posisinya adalah di tenggorokan bagian tengah. Nah, bagian tengah kita lihat haha. Langsung kita praktekkan. Haha, hihi, huhu, haha. Tasjidnya haha ya, haha. Kemudian juga khoho, khoho, hihi, huhu, khoho. Ini khoho, khoho. Tasjid ya. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin untuk pertemuan yang sekarang kita cukupkan dulu sampai dengan huruf kho ya. Huruf kho sambil kita latihan. Jadi nanti kalau yang ingin tabel ini ataupun juga menginginkan nanti lebih lengkapnya metode Asma Jilid 1 dan lain-lainnya bisa nanti ditulis di komen ataupun juga ya kalau suka dan kami harapkan dukungannya, mohon dapat diberikan subscribe-nya, jadi kita membantu untuk bagaimana kita bisa berbagi dalam cara cepat membaca Al-Quran. Kita hari ini kita batasin dulu untuk kesempatan ini kita bacakan dari huruf AA sampai dengan Kho. Karena sekarang kita cukupkan dulu. Jadi agar tidak terlalu banyak. Jadi besok mungkin kita di kesempatan kedua kita bagi lagi beberapa huruf dan mungkin untuk tabel 1 ini hanya 3 kesempatan saja. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Subono bin Durman. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan karena juga saya masih tahap belajar untuk menyampaikan. Jadi mungkin bila terdapat kekurangan di sana sini mohon dimaafkan. Tapi insya Allah apabila teman-teman konsisten mengikuti metode Asma ini, insya Allah yang tadinya belum bisa membaca Al-Quran sama sekali, insya Allah akan bisa dimudahkan dalam belajar membaca, ataupun yang sudah membaca tapi keliru, mungkin keliru di bacaan panjang pendek atau di lafaznya ataupun juga di tanda sukun atau tanda tasjid dan lain-lainnya berikutnya, insya Allah akan lebih tepat lagi dalam pengucapannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.